Shalom. Bertemu lagi dalam program Word from Heaven. Saudara, kecakapan sangat dibutuhkan untuk melakukan sesuatu hal. Namun karakterlah yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Banyak orang yang bisa sampai di puncak kejayaan hidupnya dengan kemampuan intelektualnya. Tetapi hanya karakterlah yang menentukan seberapa lama orang itu ada di sana. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dituntut untuk melakukan hal-hal besar, tetapi juga didorong untuk menghasilkannya dari kehidupan yang berkarakter. Hal itulah yang diingatkan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 9-21. Setelah Paulus mengajar tentang karunia-karunia rohani pada ayat-ayat sebelumnya, dia melanjutkan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki karunia-karunia itu, yaitu memiliki karakter hidup yang baik. Sebab akan sangat berbahaya kalau sementara orang memiliki karunia rohani, tetapi tidak memiliki karakter hidup yang baik. Orang seperti itu akan bisa menyalahgunakan karunia itu untuk maksud-maksud tertentu jauh dari tujuannya. Bagaimanakah ciri hidup yang berkarakter itu? Pertama adalah hidup dalam kasih. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Saudara, ciri hidup yang berkarakter yang diungkapkan oleh Paulus dalam perikop di atas adalah hidup dalam kasih. Dan kasih yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah kasih yang tidak pura-pura. Kata pura-pura diambil dari kata sandiwara, di mana pemainnya selalu memakai topeng. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang apa adanya, tulus dan tanpa kemunafikan. Itulah sebabnya kalimat di atas dilanjutkan dengan frasa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tidak akan pernah menyembunyikan dosa dan kejahatan dan mengambil tindakan yang nyata untuk melakukan kebaikan. Jadi, ciri hidup yang berkarakter adalah hidup yang menerapkan kasih yang tidak dibuat-buat, yang di dalamnya tidak ada kemunafikan, di mana orang selalu ingin berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, hidup dalam menghargai orang lain. Dalam Roma pasal 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudara, ciri yang kedua dari hidup yang berkarakter adalah memiliki hidup yang menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Frasa saling mendahului artinya memulai atau memprakarsai suatu tindakan untuk menghormati orang lain. Saudara, kecenderungan manusia adalah ingin dihormati. Apalagi kalau dia memiliki status sosial yang tinggi. Orang-orang seperti ini akan sangat sulit untuk lebih dahulu menghormati orang yang ada di bawahnya. Tetapi orang yang berkarakter tidak akan pernah dihalangi oleh status sosialnya dalam menghormati orang lain. Karena setiap orang patut dihormati. Memang atasan layak dihormati sebagai atasan, tetapi bawahan pun memiliki hak untuk dihargai sebagai bawahan. Sebab tidak ada ruginya Anda menghormati orang lain, sekalipun Anda adalah seorang atasan. Jadi, kalau ingin dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain, karena orang yang menghormati orang lain adalah orang yang memiliki hidup yang berkarakter. Yang ketiga, hidup dalam sikap yang antusias. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan." Saudara, ciri yang lain dari orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki semangat hidup. Ada dorongan yang menyala-nyala di dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam melayani Tuhan. Orang yang berkarakter tidak memiliki kamus untuk malas, tetapi akan selalu memiliki semangat yang mendidih dalam melakukan sesuatu. Hidupnya selalu antusias dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bukan karena ingin sukses, tetapi karena tanggung jawab yang diemban. Seseorang berkarakter tidak berorientasi hasil, tetapi pada proses. Dan setiap proses yang dilalui selalu dijalankan dengan semangat yang membara. Oleh karena itu, saudara, jangan hanya berusaha memiliki pencapaian hidup di dunia ini, tetapi miliki juga hidup yang berkarakter. Sebab percuma Anda memiliki apa saja ada dalam dunia ini, kalau hal itu tidak memiliki dampak dalam kehidupan Anda, apalagi bagi orang lain. Jadi, biarkan hidup Anda dipenuhi oleh kasih yang tulus, dan hormatilah orang lain,
serta selalu antusias dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di dunia ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bukan saja mencapai apa yang bisa kami capai di dunia ini, tetapi kami capai dalam hidup yang berkarakter. Biar kami dipenuhi oleh kasih yang daripadamu, supaya sungguh kasih itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami ketika kami sampai di puncak kejayaan kami. Mampukan kami untuk itu Tuhan, berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.